orang yang suka memberi, orang yang suka berbagi, yang mana dia selalu bekerja pagi, siang, malam untuk menumpuk-numpuk harta. Wa anfaqahu fi sabilillah. Setelah hartanya banyak, dia belanjakan di jalan Allah. Boleh kerja mati-matian numpuk harta sebanyak-banyaknya, tapi jangan lupa wa anfaqahu fi sabilillah. Kita belanjakan di jalan Allah. Mumpung hari tasyrik belum habis, boleh berkurban. Sama saja itu membelanjakan harta di jalan Allah. Atau dikeluarkan zakatnya, atau kita menyenangkan hati orang dengan cara memberi makanan, memberi apa yang bisa membahagiakan hati orang. Wa anfaqahu fi sabilillah. Kalau anak istri, itu memang kewajiban kita membelanjakan di jalan Allah. Untuk anak istri yang disebut nafkah, itu memang kewajiban kita. Untuk orang lain, lebih-lebih dia butuh tapi dia nggak mau minta-minta karena menjaga harga diri, kita berikan. Terakhir, Nabi juga bersabda di hadis yang lain, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ana admanu, saya akan menjadi penjamin ayyadkhulul jannata, akan masuknya orang ke dalam surga, yaitu khamsun nafar, ada 5 golongan manusia yang mana masuk surganya Nabi langsung yang menjamin. Yang pertama, al-mar'atu sholihatu muti'atu li zawjiha, wanita yang salih, yang taat kepada suaminya. Itu Nabi yang menjamin surganya. Kalau sampai dia di neraka, dia bisa menuntut Rasulullah, ya Rasul, kenapa saya di neraka? Maka Nabi akan menjamin wanita tersebut. Yang kedua, al-waladu salihu muti'u li auladi li abawaihi, anak yang soleh yang taat kepada kedua orang tuanya. Yang berstatus anak berarti yang masih punya orang tua, apalagi yang masih hidup, kita bikin status kita muti', waladun solihun muti'un, anak yang soleh yang taat, yang kalau sampai kita mati berstatus itu, Rasulullah yang akan menjamin kita masuk surga. Kemudian, man azana fil masjidi minal masajid imanan wahtisaban, orang yang berazan dari masjid, dari beberapa masjid yang ada, dia azan karena Allah Ta'ala, karena iman kepada Allah dan mengharap-harap balasan dari azannya itu, bukan untuk karena dibayar. Saya punya kawan, begitu pindah ke Palembang, dia diangkat muazin di Masjid Agung Palembang, gajinya besar, dia banggakan itu. Ya, apa tidak membaca hadis ini? Boleh orang yang azan nerima gaji, tapi jangan dibanggakan itu. Sampai Allah nanti balasannya cuma di dunia berupa gaji, jaminan surganya hilang. Itu. Jadi ada kadang ada baiknya muazin digaji, ada baiknya tidak digaji. Kalau dia tomak mengharap gaji, surganya hilang. Kalau dia lillahi ta'ala tidak mengharapkan apa-apa, tapi oleh takmir tetap dibayar, itu dia tidak, surganya tidak hilang. Nah ini, jadi kita bikin status kita. Kemudian Muhammad mata fi tariqil Makkah, orang yang mati dalam keadaan dia perjalanan menuju Mekah,
baik untuk umroh maupun untuk berhaji. Ya, sekarang jadi tren, mulai karena nunggunya lama, naik motor, jalan kaki, bersepeda sudah mulai ada dari Indonesia ini. Ya. Yang haji tahun kemarin itu suami istri naik motor. Kok sampai mati niatnya seperti itu? Maka Rasulullah yang akan menjamin surganya. Ya. Tinggal kita pilih status-status itu, kita mati dalam keadaan itu, maka insya Allah kita akan masuk surga. Peringatan dari Rasulullah, man asha ala syai' famata alaih. Barang siapa sepanjang masa hidupnya dia melakukan suatu perbuatan, maka dia akan mati dalam keadaan seperti itu. Kalau kebiasaannya dia berbuat baik, maka dia insya Allah mati dalam keadaan baik. Kalau semasa hidupnya dia selalu membaca Al-Quran, maka insya Allah mati dalam keadaan membaca Al-Quran. Kalau dia semasa hidupnya menjaga sholatnya, memperbanyak sholat sunnahnya, insya Allah akan mati dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memperbanyak lisannya mengucap kalimat zikir, maka ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, putus nyawanya di situ. Tapi yang kalau malam ronda di kebun kopi orang, famata alaih, Allah matikan dalam keadaan seperti itu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ya. Yang hari-harinya tukang marah-marah, lihat, orang mati itu dilihat akhir hayatnya, bukan saat tarikan nafas terakhir. Lihat 40 hari sebelum kematiannya, bagus gak amalnya? Kalau amalnya tidak bagus, maka kebiasaan sebelumnya juga nggak bagus. Kalau pas ruhnya ditarik, itu bukan jaminan. Nabi Zakaria pas ruhnya ditarik, kondisinya digergaji oleh orang kafir. Nabi Zakaria dikejar, masuk ke dalam pohon, pohonnya nggak ada lubangnya, masuk atas izin Allah bisa masuk ke dalam pohon. Iblis ngasih kabar ke orang kafir, itu Nabi Zakaria di dalam pohon, ditebang, digergaji. Ya, matinya kalau secara zahir kelihatannya mengenaskan. Sahabat Hamzah, paman Rasulullah. Hamzah ini sekaligus paman Rasulullah. Itu meninggalnya dalam peperangan, hidungnya hilang, tertebas pedang musuh. Kalau itu yang dilihat, bagaimana sahabat Nabi ini? Ya. Tapi lihatlah bagaimana 40 hari sebelum kematian seseorang. Kalau amalnya baik, maka kebiasaan hari sebelumnya dia adalah baik. Mudah-mudahan kita kategori amal-amal yang baik, dimatikan dalam keadaan baik, husnul khatimah, dan kelak dikumpulkan dengan para nabi, para syuhada, para solehin. Wa hasuna ulaika rafiqa wal afu minkum. Demikianlah yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.